Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Mudah-mudahan selalu baik dan selalu dalam lindungannya. Perkenalkan, nama saya Alvinza Alif Zainarif Abdi, bisa dipanggil Alvin. Saya dari Universitas Jember yang sedang bertugas menempuh mata kuliah KKPLP dan diberi tanggung jawab untuk mengajar atau berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang sudah saya dapat di perguruan tinggi kepada adik-adik semua. Dan alhamdulillah saya dibimbing oleh guru pamong saya, yaitu Ibu Hani, dan dipercayakan untuk memberikan materi di kelas adik-adik sekalian. Oke, perkenalannya cukup segitu saja saya kira. Kita akan membahas tentang mengidentifikasi unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen atau cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan pengertian cerpen dan diharapkan bisa membedakan jenis-jenis cerpen. Baik, yang pertama, sebelum lebih dalam membahas materi kali ini, alangkah baiknya kita mengetahui apa pengertian dari cerpen itu sendiri. Cerpen merupakan karya sastra yang berbentuk fiksi. Sesuai namanya, cerpen kependekan dari cerita pendek. Tetapi ukuran cerpen atau cerita pendek itu memang tidak ada aturan pasti, gitu ya. Tidak ada satu kesepakatan di antara pengarang dan para ahli mengenai ukuran panjang pendeknya cerita pendek ini, begitu. Nah, di sini juga disebutkan dalam teori pengkajian fiksi karangan Burhan Nurgiantoro bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dalam sekali duduk. Nah, itu kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Di sini juga ada menurut Habib Yasin, cerpen itu sendiri adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu seperti perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian, gitu. Ini juga ada menurut J.S. Badudu, cerpen adalah cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada suatu peristiwa saja, pada satu peristiwa saja, begitu. Nah, saya kira adik-adik sudah bisa mendefinisikan atau mengambil kesimpulan dari beberapa pengertian yang disampaikan oleh para ahli tersebut. Baik, kita akan menuju ke pembedaan cerita pendek. Yang pertama yaitu berdasarkan panjang pendek, gitu ya, berdasarkan panjang pendeknya cerita. Nah, di sini sudah saya jelaskan tadi bahwa panjang pendek sebuah cerita itu bervariasi, gitu. Nah, yang pertama ada short story atau cerita yang sangat pendek, gitu. Seperti yang sudah kita bahas di pengertian cerpen tadi, cerpen itu ada istilah yang menyebutkan pentiparagraf, gitu ya. Nah, yang artinya cerpen 3 paragraf. Jadi itu adalah cerpen
yang sangat pendek atau bisa disebut short story. Ada juga yang mengukur bahwa panjang cerpen itu berkisar antara 500-an kata begitu. Cerita pendek yang bagian pertama ini juga bisa disebut prosa mini. Oke, yang kedua adalah middle short story atau cerpen yang panjangnya ideal atau sedang begitu. Cerpen ini memiliki ribuan kata. Cerpen yang memiliki ukuran cerita sedang itu sering dijumpai di majalah, surat kabar, dan tabloid. Kalau sekarang ini mungkin sudah banyak di media sosial seperti webtoon, YouTube, dan Instagram, bahkan mungkin sudah ada di mana-mana kalau sekarang. Nah, dan yang terakhir ini adalah long short story. Itu cerita cerpen. Long short story ini adalah cerita cerpen yang panjang begitu dibandingkan yang cerita cerpen yang panjang dibandingkan dengan pembagian cerpen yang dua tadi sebelumnya gitu, yang sebelumnya kita bahas tadi. Long short story ini sendiri terdiri atas puluhan ribu kata. Karya sastra ini itu juga dapat disebut novelet. Novelet itu karya sastra yang lebih pendek dari novel, tapi lebih panjang dari cerpen. Jadi ada di tengah-tengah begitu, di antara novel dan cerpen begitu. Selanjutnya kita menuju bagian yang kedua, yaitu berdasarkan tema dan isi. Pembedaan cerpen berdasarkan tema dan isi itu ada 3. Yang pertama adalah cerpen anak, yang kedua adalah cerpen remaja, dan yang terakhir adalah cerpen keluarga gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Unsur-unsur pembangun teks cerita pendek ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang bagian pertama adalah unsur intrinsik, yang kedua adalah unsur ekstrinsik begitu. Dalam masing-masing tadi, unsur intrinsik ini dibagi menjadi beberapa bagian gitu, seperti tema, latar, penokohan, sudut pandang, amanat, alur, dan lain sebagainya. Untuk unsur ekstrinsik cerpen ini dibagi menjadi 3, yaitu bahasa, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra, yaitu dalam hal ini adalah cerita pendek. Untuk pertemuan kali ini, terima kasih atas partisipasinya, dan semoga selalu diberikan kesehatan dalam keadaan yang seperti ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan yang baik dan mental yang baik. Baik, dapat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.